Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin, alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berkenan melimpahkan rahmatnya, hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kenikmatan untuk menunaikan ibadah syam di bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan puasa kita di bulan ini menjadi puasa terbaik di antara puasa-puasa sebelumnya. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah limpahkan kepada Nabi dan utusannya, junjungan kita bersama, baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Kaum muslimin, mari kita kaji kembali tentang hakikat ibadah puasa. Perintah menunaikan ibadah puasa sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Al-Baqarah ayatnya 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk menunaikan ibadah puasa. Tujuan akhirnya adalah untuk membentuk karakter manusia yang la'alakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Kata takwa kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia yang paling mudah adalah takut. Artinya taat melaksanakan perintahnya dan taat pula ketika Allah melarangnya. Melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangan, itulah takwa. Dan dengan takwa inilah yang bisa menghantarkan manusia untuk mendapatkan keselamatan, selamat dunia dan selamat akhirat. Kaum muslimin, sebagaimana kita faham bahwa ibadah puasa ini adalah perintah untuk mengendalikan diri. Siam artinya adalah mengendalikan diri. Nah, mengendalikan diri dari apa? Mengendalikan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Apa yang membatalkan puasa? 1. Makan, minum, atau berhubungan suami istri di siang hari. Walaupun makan, minum, dan berhubungan suami istri ini sebetulnya di luar bulan Ramadan atau di malam hari adalah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di siang hari kita dilatih selama mulai dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari, kita diperintahkan untuk mengendalikan diri. Tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan suami istri itu semata-mata hanya tunduk dan patuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Seandainya saja di muka bumi ini seluruh umat manusia mau tunduk dan patuh atas perintah Allah, maka semuanya akan menjadi baik-baik saja. Dunia menjadi indah, menjadi sejahtera karena manusia-manusianya mampu mengendalikan diri dari hal-hal yang
bisa membuat kerusakan di muka bumi ini, yakni perbuatan fahsya dan mungkar. Ibadah puasa pada hakikatnya adalah mengendalikan diri kita dari dua hal, perbuatan fahsya dan mungkar. Fahsya adalah perbuatan yang menyimpang, perbuatan dosa disebabkan karena manusia memiliki kecenderungan untuk memperturutkan nafsu seksualnya. Betapa dahsyatnya kerusakan di muka bumi ini karena disebabkan manusia tidak mampu mengendalikan hawa nafsu seksualnya itu. Yang terjadi ada perbuatan zina, ada anak lahir di luar pernikahan, ada anak lahir tanpa bapak. Siapa yang bertanggung jawab? Jika ada anak manusia, tidak ada yang bertanggung jawab siapa yang mengasuhnya, siapa yang memberikan nafkah, dan sebagainya. Ini sumber petaka di muka bumi ini. Maka di bulan Ramadan kita dilatih untuk mengendalikan diri, tidak melampiaskan hubungan seksual di siang hari. Walaupun sekali lagi itu dihalalkan kepada istri kita, suami kita. Yang kedua adalah perbuatan mungkar, perbuatan dosa, perbuatan menyimpang diakibatkan karena manusia tidak mampu mengendalikan diri dari nafsu perut, sehingga yang terjadi ada pencurian, penipuan, penodongan, perampokan, korupsi, manipulasi, dan sebagainya. Karena manusia tidak mampu mengendalikan diri dari kecenderungan nafsu perutnya. Inilah hakikatnya ibadah puasa itu diperintahkan oleh Allah kepada umat manusia. Akan tetapi sayang seribu sayang, ada manusia-manusia yang tidak taat, manusia-manusia yang cenderung memperturutkan hawa nafsunya, tidak mau melaksanakan ibadah puasa itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala hanya menyeru kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Artinya apa? Bahwa orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak mau tunduk dan patuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala, konsekuensi mereka adalah mereka akan mendapatkan azab di akhirat nanti. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Orang-orang musyrik, orang-orang ahli kitab, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul kita Nabi Muhammad SAW, adalah orang-orang yang oleh Allah diancam untuk disiksa di hari akhirat nanti, untuk dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Dan kita sebagai orang yang beriman, waladina amal wa amilus solihati analhumul jannah, kita sebagai orang-orang yang beriman akan diberikan janji oleh Allah. Orang yang beriman dan beramal soleh akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menunaikan ibadah puasa ini selama bulan Ramadan dengan khidmat. Kita manfaatkan waktu kita. Di siang hari kita berpuasa, di malam hari kita gunakan untuk syam, untuk qiyam Ramadan, salat tarawih berjamaah, baca Al-Qur'an. Dan dengan demikian mudah-mudahan seluruh aktivitas kita di bulan Ramadan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada ujungnya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan selama bulan Ramadan ini, sehingga kemudian ketika kita memasuki satu Syawal kita bersih dari dosa-dosa kita. Man ramadhana imanan wa ihtisaban ghafirallahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menunaikan ibadah puasa, man shoma ramadan imanan, berdasar iman, wa ihtisaban, dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala,
maka kita akan mendapat ampunan dosa-dosa kita dari dosa masa lalu kita. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar datang dari Allah, yang salah karena kesalahan kami pribadi. Mudah-mudahan Allah mengampuninya. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.